Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baka Salam Saputra dari kelas TIB dengan NIM 2205 1204034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Metopan, yaitu membuat proposal skripsi. Di sini saya menggunakan judul implementasi dan analisis kinerja load balancing menggunakan metode PCC dan failover dengan gateway rekursif serta pencegahan DDoS dan brute force pada PTXJZ. Pengujian kinerja PCC. Gambar di samping menunjukkan bahwa load balancing berhasil dan ketiga ISP berjalan saat speed test dimulai. Bandwidth setelah load balancing diterapkan. Untuk speed download menjadi 87,34 Mbps dan speed upload menjadi 52,91 Mbps. Jadi untuk PCC ini sendiri ISP-nya itu ada 3. ISP pertama itu berlangganan 30 Mbps, ISP 2 itu 30 Mbps juga, yang ISP3 berlangganan 20 Mbps. Lalu dikonfigurasi menggunakan PCC, di tes menggunakan web yang namanya speedtest.net, menggunakan multi connection, karena untuk menguji PCC ini sendiri harus menggunakan multi connection, tidak bisa menggunakan single connection. Kenapa? Karena kalau menggunakan single connection, itu yang berjalan itu hanya cuma satu ISP. Jadi kita harus menggunakan multi connection. Dan PCC load balancing ini sendiri, banyak orang mengira ini akan ada 3 ISP. Ini bukan, load balancing itu bukan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Itu bukan. Load balancing itu sama saja, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi speed-nya itu tidak nambah. Seperti itu. Jadi memang fungsinya cuma menyamaratakan sebuah traffic, sebuah jaringan agar lebih efisien. Lalu ada pengujian kinerja failover. Saat Ether 4 ISP2, itu nama interface-nya, dimatikan, ISP tersebut akan unreachable dan akan langsung digantikan oleh Ether 3 ISP1 dengan distance 2. Saat aktif, distance-nya akan berubah menjadi 1. Kita lihat gambar di atas, sebelah kanan. Ether 4, distance-nya 1, Ether 3, distance-nya 2, Ether 5, distance-nya 3. Menurut ini, saat Ether 4 ISP2 dimatikan, ini dimatikan, ISP tersebut akan unreachable dan akan langsung digantikan oleh Ether 3 ISP1 dengan distance 2. Jadi saat Ether 4-nya itu dimatikan atau sedang trouble, ISP yang lainnya, yang kedua atau yang ketiga itu akan membackup, dan yang sebelumnya Ether 3 ini hanya distance-nya itu hanya 2 menjadi 1 dan 2 setelah Ether 4-nya dimatikan. Jadi langsung membackup. Jadi backup. Selanjutnya ada pengujian kinerja DDoS. Pengujian menggunakan software khusus ODP Unicorn untuk mengetes jaringan merotik. Gambar di samping menunjukkan penyerang berhasil terdeteksi dan disimpan ke address list penyerang dan akan segera di-drop oleh rule detect raw sebelumnya. Pengujian ini menggunakan software yang bernama UDP Unicorn. Cara kerjanya, masukkan targetnya. Target ini diisi dengan IP mikrotiknya. Di sini saya menggunakan mikrotik dengan IP 192.168.5.1. Jadi IP-nya dimasukkan ke sini. Lalu paket size-nya itu terserah, semakin besar semakin padat sebuah jaringan di mikrotiknya. Lalu langsung kita start Unicorn. Efeknya apa? Efeknya itu akan memperlambat atau memperamai sebuah traffic di jaringan mikrotik. Ciri-cirinya itu biasanya tidak ada pengguna, tidak ada traffic apapun, tapi tiba-tiba traffic mikrotiknya itu tinggi, padahal tidak ada yang memakai. Itu biasanya ciri-ciri terkena serangan DDoS. Jadi DDoS itu mengirim sebuah paket yang sangat banyak, seperti yang di bawah ini. Dataset-nya itu sampai 110.120 paket. Walaupun ini KB, tapi ini banyak sekali dan itu bisa membanjiri. Untuk yang saya tes sendiri sampai trafficnya itu sampai 100 Mbps walaupun ini KB. Padahal saya tidak berlangganan internet secepat itu. Caranya menggunakan settingnya itu ada di tab firewall, lalu di raw, menggunakan chain add to source to address list, chain-nya pre-routing, lalu source address-nya itu menggunakan source address 5.1 range 5.0/24. Lalu protokolnya UDP, karena biasanya itu menggunakan protokol UDP. Interface-nya itu menuju ke klien atau ke router klien. Lalu lalu ada drop seperti ini.
saat UDP Unicron ini bekerja, filter yang add ini akan mendeteksi sebuah IP. IP-nya akan masuk ke address list yang bernama penyerang. Bisa dilihat di firewall di tab address list, penyerang, address list-nya itu penyerang, lalu ketahuan IP penyerangnya itu berapa. Di sini bisa terdeteksi IP-nya itu 5.252 sama 5.253. Jadi memang targetnya itu 5.1, tapi yang terdeteksi itu IP penyerangnya. Lalu setelah itu di address list masuk ke drop, ke row di drop, chain-nya pre-routing, nanti koneksi penyerang akan langsung diblokir. Lalu ada pengujian kinerja brute force. Gambar di samping menunjukkan penyerang berhasil terdeteksi dan disimpan ke address list yang bernama penyerang brute force dan akan segera di drop oleh rule di tab filter sebelumnya. Cara kerjanya sebenarnya sama, seperti mendeteksi lalu di drop. Di sini saya menggunakan software yang bernama FastStream Web Stress. Cara kerjanya sama seperti DDoS tadi. Kita inputkan IP mikrotiknya yaitu 5.1, ditambahkan juga portnya, port yang aktif di mikrotiknya. Di sini port yang aktif itu kebetulan 80. Cara kerjanya sama seperti DDoS, tapi implementasinya di beda tab. Ini rule-nya ada di Mangle, sama penyerang akan rule ini akan mendeteksi penyerangnya, lalu masuk ke address list penyerang brute force. Di sini terdeteksi 5.252, lalu akan di drop menggunakan rule filter rules di sini. Oke. Brute force itu sendiri berbeda dengan DDoS. Kalau DDoS itu mengirimkan sebuah paket yang sangat banyak, sedangkan brute force ini biasanya ada percobaan untuk login akses ke mikrotiknya. Jadi dia akan terus menyerang sampai bisa membuka mikrotiknya. Di tab Mangle ini sendiri ada konfigurasi khusus, ada di tab Mangle, lalu di Extra. Itu setiap 100 percobaan koneksi ke mikrotik, lebih dari 100 akan dianggap sebagai penyerang brute force. Seperti itu. Kalau seperti itu, setelah itu akan di drop. Evaluasi hasil berfokus pada efektivitas solusi yang diterapkan. Kriterianya, yang pertama menilai peningkatan dalam manajemen lalu lintas dan pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, mengukur keandalan koneksi pasca implementasi. Tiga, menganalisis efektivitas langkah-langkah penjagaan DDoS dan brute force. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.